Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Amirtialika dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang PPT kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Horizontal dan Vertikal PT Kalbe Farma dan Kimia Farma. Pendahuluan, perusahaan farmasi memainkan peran penting dalam industri kesehatan, khususnya di Indonesia. PT Kimia Farma didirikan pada tahun 1966 dan PT Kalbe Farma berkembang menjadi perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. PT Kimia Farma didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1817 dan kemudian diubah menjadi BUMN. Berdasarkan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK serta PSAK nomor 01 mengenai penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa komponen laporan keuangan. Nah, di sini ada terdapat beberapa komponennya, yaitu yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau kita sebut dengan neraca ya teman-teman. Nah, laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, biasanya akhir periode di tanggal 31 Desember kalau kita kan menganalisis di tahun 2023 dan 2024, mungkin itu di akhir di 31 Desember 2023 dan 2024. Komponen utamanya tuh aset atau bisa disebut dengan aktiva, yang kedua liabilitas atau bisa disebut dengan kewajiban, yang ketiga ada ekuitas atau sisa hak milik setelah dikurangi kewajiban, contohnya modal disetor dan laba ditahan. Yang kedua tuh ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu menjelaskan kinerja keuangan selama periode tertentu dalam 1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang kita itu, seperti di tahun 2023 dan 2024. Atau yaitu ada komponennya, yaitu pendapatan, beban biaya, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menjelaskan perubahan modal pemilik selama periode tertentu atau periode setahun. Komponennya itu ada saldo awal ekuitas, yang kedua laba atau rugi periode berjalan, yang ketiga ada dividen yang dibagikan, yang keempat transaksi langsung dengan pemilik, misalnya penambahan modal. Nah, yang kelima ada komponen penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menunjukkan perubahan nilai kita, kepemilikan pemegang saham atau kepemilikan perusahaan. Ya, ada yang keempat, laporan arus kas, yaitu menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, diklasifikasikan dalam 3 aktivitas, yaitu ada operasi, yaitu kas dari kegiatan inti atau penjualan, pembelian, bahan, bayar gaji, gedung, uang gedung bisa juga. Yang kedua itu ada investasi, yaitu kas dari pembelian atau penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang. Yang ketiga pendanaan, kas dari kegiatan pembiayaan atau penerbitan saham, pinjaman, pelunasan utang, pembagian dividen. Laporan ini penting untuk mengetahui likuiditas dan kemampuan perusahaan yang membiayai operasinya di PT Kalbe dan PT Kimia. Yang kelima, itu yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau disingkat CALK. Dokumen ini mendukung yang menjelaskan secara rinci setiap pos yang ada dalam laporan utama. Fungsinya apa? Fungsinya menyediakan penjelasan dan rincian angka-angka dalam laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, ada menyajikan informasi tambahan penting. Misalnya ada komitmen, rincian aset tetap dan lainnya. Catatan atas laporan keuangan ini sangat penting untuk memahami konteks dari data dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu, efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan perusahaan, tren perkembangan dan kelangsungan usaha, kondisi kesehatan finansial, serta risiko keuangan perusahaan. Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis horizontal dan vertikal yang merupakan metode dasar yang sering dipakai dalam bidang keuangan dan akuntansi untuk membandingkan hasil antara periode dan nilai struktur keuangan pada suatu periode tertentu. Baiklah, selanjutnya membahas tentang analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal biasa digunakan untuk mengetahui komposisi atau struktur biaya dan laba terhadap penjualan total. Biasa ditetapkan menjadi 100%. Biasanya diterapkan pada laporan laba rugi untuk mengukur efisiensi dan proporsi beban terhadap pendapatan. Seperti pada data kelompok kami, penjualan neto dijadikan 100% sebagai basis. Jadi dapat disimpulkan dengan rumus keseluruhan nilai uraian atau nilai pos dibagi dengan penjualan bersih atau penjualan neto lalu dikali dengan 100. Dapatlah hasilnya pada tahun 2024 sebesar 60,74% dan pada tahun 2023 sebesar 60,54%. Selanjutnya, laba bruto pada tahun 2024 sebesar 39,26% dan pada tahun 2023 sebesar 39,46%. Lalu selanjutnya untuk keseluruhannya sama dengan rumus yang pertama tadi. Selanjutnya, membahas tentang analisis horizontal. Analisis horizontal membandingkan angka laporan keuangan dari dua periode untuk melihat baik secara nominal maupun persentase. Seperti pada data kelompok kami, menilai perkembangan kinerja keuangan antar tahun 2023 versus tahun 2024 dengan cara keseluruhan pada tahun 2023 dikurang dengan keseluruhan data pada tahun 2024. Dapatlah hasilnya menjadi min 941 miliar 958 juta 130.720 rupiah. Setelah itu dipresentasikan dengan cara hasil dari keseluruhan data 2023 dikurang keseluruhan data pada tahun 2024 tadi dibagi dengan keseluruhan data pada tahun 2024 lalu dikali dengan 100. Dapatlah hasilnya menjadi min 22,57%. Begitupun untuk menghitung seterusnya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis rasio PT Kalbe Farma dengan rumus modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang utang lancar. Pada tahun 2024 sebesar 12 triliun 1927 miliar 860 juta 254.155 rupiah. Dan pada tahun 2023 sebesar 12 triliun 674 miliar 555 juta 555.935 rupiah. Adapun current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2024 sebesar 4,15% dan tahun 2023 4,91%. Selanjutnya quick ratio sama dengan kas ditambah surat berharga ditambah hutang atau utang lancar. Pada tahun 2023 sebesar 120 miliar 742 juta 418.236 rupiah. Lalu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak diambil rata-rata total aktiva.
pada tahun 2024 yaitu 0,11% dan tahun 2023 0,10%. ROE-nya sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata modal. Pada tahun 2024 yaitu 0,11% dan tahun 2023 0,10%. Selanjutnya, saya akan membahas analisis rasio pada PT Kimia Farma. Rumusnya itu modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang utang lancar. Pada tahun 2024 sebesar 5.871.827.003 rupiah. Dan pada tahun 2023 sebesar min 5.305.929.502 rupiah. Lalu solvabilitas yaitu total operating cash flow to total debt ratio sama dengan arus kas kegiatan operasi dibagi total utang. Pada tahun 2024 yaitu 0,48.723.856 rupiah, dan pada tahun 2023 yaitu 0,74.394.924 rupiah. Lalu ada ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata modal. Pada tahun 2024 yaitu 0,17.734.663 rupiah, dan pada tahun 2023 yaitu 0,23.188.691 rupiah. Dupan ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata total aktiva. Pada tahun 2024 yaitu 0,6.164.098 rupiah, dan pada tahun 2023 yaitu 0,8.429.682 rupiah. Nah, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dan perhitungan rasio keuangan terhadap PT Kalbe Farma dan PT Kimia Farma pada tahun 2023 dan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam performa keuangan kedua perusahaan tersebut. Nah, analisis ini dilakukan melalui pendekatan rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, serta melalui metode analisis horizontal dan vertikal yang memberikan gambaran komprehensif terhadap kinerja keuangan masing-masing entitas. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa Kalbe Farma memiliki struktur keuangan yang sangat kuat dan sehat. Adapun beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama ada likuiditas tinggi, rasio current ratio dan quick ratio pada PT Kalbe Farma berada jauh di atas standar industri. Nah, yang kedua ada profitabilitas stabil dan kuat. Nah, Kalbe Farma menunjukkan margin laba bersih yang konsisten serta tingkat pengembalian aset ROA dan ekuitas ROE yang memadai. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya stabil secara operasional, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dari modal dan aset yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada solvabilitas terkendali, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio dalam batas aman dan menunjukkan struktur pemodalan yang sehat. Yang keempat ada kinerja konsisten. Dalam analisis horizontal, Kalbe Farma mengalami peningkatan aset, ekuitas, dan pendapatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam biaya operasional. PT Kalbe Farma berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat, stabil, dan efisien, baik dari sisi likuiditas, profitabilitas, dan struktur pemodalan. Perusahaan memiliki kapasitas kuat untuk mendanai pertumbuhan bisnis jangka panjang. Adapun PT Kimia Farma, berdasarkan hasil perhitungannya, kinerja keuangan PT Kimia Farma menunjukkan kondisi yang lebih menantang dibandingkan Kalbe Farma, dengan beberapa indikator yang mengarah pada perlunya perbaikan strategi finansial dan operasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan teman-teman. Berdasarkan hasil analisis vertikal, horizontal, dan rasio keuangan yang telah dilakukan terhadap PT Kalbe Farma dan juga PT Kimia Farma selama 2 tahun terakhir, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan dan keuangan dari kedua perusahaan. Analisis ini mencakup penilaian terhadap efisiensi operasional, kestabilan keuangan, dan serta kemampuan masing-masing perusahaan dalam mengolah aset, utang, dan menghasilkan laba. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa PT Kalbe Farma menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibanding dengan PT Kimia Farma. Hal ini tercermin dari beberapa indikator utama. Yang pertama,
Analisis vertikal, Kalbe Farma memiliki struktur biaya yang lebih efisien dan margin laba yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya secara efektif dan menghasilkan laba yang sehat. Sementara itu, Kimia Farma menunjukkan proporsi biaya operasional yang besar terhadap penjualan yang mengurus laba dan menurunkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah dari analisis horizontal, Kalbe Farma mencatat pertumbuhan yang stabil pada aset Kimia Farma, menunjukkan pertumbuhan yang kurang stabil dengan meningkatkan beban yang lebih tinggi dari peningkatan pendapatan, sehingga berisiko meningkatkan probabilitas jangka panjang. Yang selanjutnya adalah ketiga adalah dari analisis rasio keuangannya, Kalbe Farma memiliki rasio likuiditas yang sangat baik karena rasionya lebih dari 4. Terus rasio probabilitasnya yang memadai adalah ROA dan ROE itu menandakan positif, serta rasio solvabilitas yang sehat DER-nya itu rendah. Di sisi lain, Kimia Farma menghadapi tantangan dalam hal likuiditas karena rasionya itu kurang dari 1, probabilitasnya lemah, dan struktur yang utang yang tinggi yang secara keseluruhan menunjukkan kondisi keuangan yang kurang sehat dan berisiko. PT Kalbe Farma berada dalam kondisi kategori yang sangat sehat secara keuangan, efisien, dan menunjukkan kinerja yang konsisten, serta layak dijadikan benchmark dalam industri farmasi nasional. Selanjutnya, PT Kimia Farma berada dalam kategori kurang sehat, teman-teman, dengan beberapa indikator keuangan yang menunjukkan risiko likuiditas dan probabilitas yang perlu segera diperbaiki melalui strategi efisiensi dan juga restrukturisasi keuangan. Oleh karena itu, dari hasil analisis secara menyeluruh, PT Kalbe Farma dapat disimpulkan sebagai perusahaan yang lebih unggul dan lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis jangka panjang dibandingkan dengan PT Kimia Farma. Dari itu saja hasil dari analisis PT Kimia Farma dan juga Kalbe Farma dari kelompok kami di sektor kesehatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.